Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Umi, guru kalian di kelas 5 SD PMD atau SD Budi Mulia 2 Panjen. Salam kangen dari Miss Umi buat kalian semua. Sudah beberapa minggu ini kita tidak ketemu karena kita harus belajar via media online. Stay at home dan tetap sehat serta bahagia selalu bersama keluarga. Itu kan? Oke, Miss buka dulu biar bisa melihat wajah Miss. Semoga suatu saat kita bisa segera bertemu dalam kondisi yang sudah aman. Ya anak-anak, oh ya terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas dari Miss Umi dengan baik, sudah menyimak, belajar materi yang sudah disampaikan Miss Umi via Google Classroom atau Google Form maupun PowerPoint. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan insya Allah itu akan selalu bisa dimanfaatkan sampai nanti kalian di kelas 6. Nah, di sini Miss Umi hanya akan mereview materi yang sudah pernah Miss Umi sampaikan di awal-awal pelajaran atau awal semester, yaitu tentang unsur intrinsik. Nah, Miss Umi pernah menyampaikan dari buku ini dan juga dari PowerPoint yang Miss Umi buat di kelas. Lalu sudah kalian catat juga, sudah ada evaluasinya, nilainya sudah ada. Jadi tinggal mereview. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kalian nanti di jenjang kelas berikutnya. Apa tadi? Review materi tentang unsur intrinsik. Apa itu? Oke, kalian pasti masih ingat. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam sebuah cerita. Apa saja? Unsur intrinsik antara lain tokoh, watak atau sifat, tema, lalu amanat, dan terakhir latar. Ini saja dulu yang dipelajari di SD. Nanti kita sampaikan lagi lebihnya di jenjang berikutnya. Nah, Miss akan menjelaskan satu persatu. Tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita atau dongeng. Ada yang tokohnya, misalnya tokoh utama disebut protagonis, biasanya berperan baik. Kemudian tokoh antagonis, antagonis itu tokoh jahat atau tokoh yang menjadi rival atau musuh dari tokoh protagonis. Kemudian tokoh tritagonis yang menjadi penengah, biasanya tritagonis itu atau yang menjadi penengah itu adalah tokoh yang arif bijaksana. Nah, kemudian yang terakhir adalah figuran. Kalau figuran biasanya merupakan tokoh tambahan saja yang melengkapi cerita. Itu tentang tokoh. Lalu berikutnya adalah watak. Watak itu sama dengan sifat. Jadi setiap tokoh pasti yang di dalam tokoh itu melekat sebuah watak atau sifat dari tokoh tersebut. Kalau misalnya tidak disebutkan dalam cerita, kalian bisa menganalisis, oh tokoh ini setelah dibaca ternyata mempunyai sifat misalnya serakah atau jujur atau bohong. Itu bisa, meskipun tidak disebutkan secara nyata tokoh itu bersifat bagaimana, itu bisa terlihat dari ceritanya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah latar. Latar atau setting. Latar ada 3 macam. Pertama, latar waktu. Latar waktu itu misalnya 2 hari yang lalu, pada tengah malam, kemudian lusa, besok, kemarin, tahun 2020, saat buka puasa, dan seterusnya. Itu merupakan latar waktu. Lalu latar tempat, misalnya
di pinggir sungai, di tengah hutan, di Surabaya atau di Yogyakarta, lalu di bawah meja, itu semua menunjukkan latar tempat. Latar terakhir adalah suasana. Latar suasana, misalnya suasananya di kota, suasananya sedang hiruk pikuk, ramai, mencengangkan, kemudian menyedihkan, dan sebagainya. Itu latar suasana. Unsur intrinsik berikutnya adalah tema. Tema itu adalah dasar cerita. Jadi setelah kalian membaca cerita dari awal sampai akhir, akan tahu, oh temanya cerita ini, misalnya tema besarnya itu, dasar ceritanya adalah misalnya pendidikan, budi pekerti, persahabatan, kesehatan, dan sebagainya. Itu temanya atau dasar cerita. Yang terakhir adalah amanat. Setiap cerita atau dongeng biasanya kita bisa memetik pelajaran dari cerita tersebut atau dongeng yang kita baca. Biasanya ada nilai kebaikan atau pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya atau bisa kita ambil nilai kebaikannya. Amanat lebih mudahnya adalah pesan moral. Nah, begitu tentang unsur intrinsik. Nanti dari sini kita akan mencoba menerapkan dalam sebuah cerita atau dongeng yang akan Miss Umi sampaikan. Ada dongeng pendek tentang kancil, bukan kancil ini ya, tupai dan ikan. Nah, ceritanya begini. Tupai bersahabat dengan ikan. Dia sangat rukun, keluarga mereka mempunyai keluarga masing-masing dan hidup rukun, saling tolong menolong, saling mengasihi, dan saling membantu. Nah, tupai di sini mempunyai istri. Nah, kebetulan istrinya sakit. Lalu dibawalah ke tabib. Kalau sekarang istilahnya dokter gitu ya. Dibawa ke tabib. Apa yang dikatakan tabib? Bahwa ternyata istrinya sakit dan harus diobati dengan sebuah telur ayam. Aduh, mau dari mana aku mendapatkan telur ayam, kata tupai. Dia sedih, pulang dari tabib bersama istrinya. Dia berpikir bagaimana cara mendapatkan telur ayam. Dia sementara hidup di pinggir sungai besar, nggak ada ternak ayam. Akhirnya dia menuju ke sahabatnya si ikan ini. Dia menuju ke rumahnya si ikan, yang rumahnya di pinggiran sungai juga. Dia menceritakan kesedihannya. Ditanya sama ikan, ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih, tupai? Ternyata kesedihannya adalah dia kesulitan mencari telur ayam. Lalu, sebagai seorang sahabat, dia ingin meringankan. Dia berpikir, gimana caranya aku bisa membantu tupai sahabatku agar istrinya bisa segera sembuh dan segera mendapatkan telur ayam. Setelah itu, setelah mengadukan keluhannya, kesedihannya kepada si ikan, tupai pamit pulang ke rumah dan si ikan berpikir, gimana ya caranya mendapatkan telur ayam. Lalu ikan ini teringat, oh iya, sering seorang gadis datang ke sungai membawa periuk atau tempayan atau periuk itu seperti ini. Nah, terbuat dari tanah liat. Biasanya ini berleher kecil, tapi perutnya ini besar. Ini namanya tempayan untuk tempat air.
dari tanah liat ya. Nah, akhirnya ikan menunggu datangnya sang gadis dari sebuah desa yang jauh dari sungai karena sering mengambil air dari situ. Lalu tiba-tiba suatu sore gadis itu datang menuju pinggir sungai untuk mengambil air di dalam tempayan. Dia langsung seketika itu juga dengan sangat cepat masuk ke dalam mulut tempayan ini ketika sang gadis mengambil air dari sungai. Jadi tidak ketahuan, langsung masuk. Nah, setelah tempayan ini penuh dengan air atau periuk ini penuh dengan air, pulanglah di bawah. Si ikan ikut di dalam tempayan ini, dibawa pulang di rumah si gadis. Si gadis meletakkan tempayan ini di dindingnya, digantung gitu ya. Kebetulan bersebelahan dengan keranjang telur. Lalu si ikan tanpa pikir panjang, setelah si gadis tidak di dekat tempayannya, dia langsung keluar, masuk ke dalam keranjang telur dan mengambil telur, masuk lagi ke dalam tempayan. Sampai tempayan itu sedikit demi sedikit airnya dipakai oleh si gadis untuk memasak, untuk minum dan sebagainya. Lama-lama habis. Nah, si gadis harus ambil air lagi ke sungai. Si ikan senang. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali ke air. Senang sekali ikan. Dia bisa memberikan secepatnya telur ayam itu untuk istri si tupai biar segera sembuh. Setelah itu, setelah dari rumah tupai, kembalilah si ikan ini ke rumahnya. Beberapa hari berikutnya ternyata didapatinya istrinya sakit. Istri ikan gantian sakit. Lalu ikan membawa ke tabib juga. Sakit apa istriku? Ternyata sakitnya akan sembuh setelah dia makan hati buaya. Serem ya, hati buaya. Si ikan bingung, di mana mendapatkan hati buaya? Nah, lalu si ikan mengeluhkan kesedihannya kepada si tupai. Datang kepada si tupai untuk menceritakan keluhannya. Ternyata gantian, si tupai berniat ingin mencari hati buaya demi kesehatan istri ikan. Lalu ini berharap besar kepada si tupai. Akhirnya ikan pulang menunggu istrinya dan si tupai menuju pinggiran sungai yang ada beberapa pohon kelapa. Lalu tupai mengambil satu kelapa, dilubangi, lalu dia masuk ke dalamnya agar dia tidak terlihat oleh buaya. Lalu kelapa yang dia sudah ikat itu, ikatannya dia pegang, tupai menggelundungkan kelapa tadi ke buaya, ke mulut buaya yang terbuka. Langsung masuk ke dalam mulut buaya, lalu talinya yang dia pegang tadi diikatkan ke hati buayanya. Langsung hatinya diambil, buayanya kesakitan menggelepar-gelepar, tapi lama-lama karena tidak bisa menahan sakitnya, akhirnya buayanya menjadi meninggal, mati maksudnya. Buayanya mati, lalu hatinya dibawa oleh tupai pulang dan diberikan kepada si ikan untuk obat istrinya. Akhirnya istrinya sembuh, berbahagialah si ikan. Si tupai juga lega. Dua-duanya sudah mengorbankan nyawa, taruhannya nyawa demi kesetia kawanannya terhadap sahabat dan juga rasa empatinya terhadap sahabat. Itu cerita dari Miss Umi. Semoga kalian senang. Dan berikutnya tugas dari Miss Umi hanya kalian membuat kesimpulan dari unsur instruksi yang sudah disampaikan tadi.
selalu mencoba kalau punya dongeng atau cerita di rumah, coba dianalisis atau diamati siapa saja tokohnya, latarnya, lalu temanya apa, sifatnya tokoh bagaimana, dan terakhir adalah amanat atau pesan moral. Itu aja, mencoba saja di rumah karena ini sudah disampaikan sudah diambil nilai evaluasinya. Belajar dari Miss Umi. Salam sehat, salam sayang buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.